Bu. Perkenalkan, saya Bidan Eva, bidan yang jaga pada siang hari ini. Apakah benar dengan Nyonya K? Iya Bu, benar. Umur 24 tahun, Ya, kehamilan G1P0A0, postpartum hari pertama ya Bu? iya Bu. Ada keluhan Bu? ASI saya sudah keluar Bu, dan bayi saya sudah bisa menyusu. Tetapi saya belum mengerti tentang pemberian ASI. Oh ya, baik Bu. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Dan izinkan saya untuk menutup privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu. Iya Bu, silahkan. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah Ibu normal 110/80 mmHg dan nadinya 80 kali per menit. Untuk suhunya 36,7 dan frekuensi nafasnya 27 kali per menit ya Bu. Iya Bu. Dan ASINya sudah keluar ya Bu? Sudah Bu. Baik Bu. Berarti di sini nanti saya akan melakukan konseling tentang ASI eksklusif yang bertujuan agar Ibu lebih memahami tentang pentingnya ASI eksklusif dan bagaimana cara pemberian ASI yang benar ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang pemberian ASI? Belum Bu. Baik Bu, jika belum nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya Bu. Iya Bu. Baik, yang pertama dari pengertian ASI eksklusif itu sendiri, yaitu ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan sejak bayi lahir sampai 6 bulan ya Bu. Iya Bu. Dan untuk manfaat ASI eksklusif itu banyak sekali, antara lainnya sebagai nutrisi, lalu untuk sebagai daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, dan penghematan biaya obat-obatan, tenaga, dan sarana kesehatan. Dan bisa juga untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas ya Bu. Iya Bu. Dan untuk zat kekebalan dalam ASINya itu sangat banyak, antara lain yaitu yang pertama ada faktor bifidus, yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Dan yang kedua, zat kekebalan dalam ASINya yaitu laktoferin, yaitu mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Dan yang ketiga sebagai anti alergi, dan keempat mengandung zat antivirus polio, dan kelima bisa juga untuk membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darahnya ya Bu. Iya Bu. Dan untuk jenis-jenis ASINya itu sangat banyak. Ada 3, yang pertama ada kolostrum. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Disekresi hari ke-1 sampai hari ke-3 ya Bu. Iya Bu. Dan bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur itu tidak. Dan kolostrum itu merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Dan lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, dan bisa memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur ya Bu. Iya Bu. Dan yang kedua, jenis ASI yang kedua itu air susu masa peralihan, merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur, dan disekresi dari hari ke-4 sampai ke-10. Untuk kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meningkat, dari volume juga semakin meningkat ya Bu. Iya Bu. Dan untuk jenis ASI yang ketiga itu air susu matur. Nah, merupakan air ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya relatif konstan, dan air susu matur ini merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karotin yang terdapat di dalamnya, dan tidak menggumpal jika dipanaskan. Nah, di air susu matur ini terdapat antimikrobial faktor, antara lain antibodi, yaitu untuk kekebalan terhadap infeksi, dan protein dan hormon-hormon ya Bu. Iya Bu.
Dan untuk cara memperbanyak produksi ASI-nya ada banyak cara. Yang pertama dengan bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudaranya ya Bu. Iya. Dan bangunkan bayinya, buka baju atau gedung yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Dan susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Dan tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat, cukup istirahat dan cukup minum. Dan untuk cara pemerasan ASI dengan tangan itu caranya seperti ini ya Bu ya. Yang pertama, siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Lalu yang kedua, payudara dikompres dengan kain handuk yang hangat dan dimasas dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara, dan ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Dan untuk dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada ya Bu. Iya Bu. Lalu untuk daerah kalang payudaranya diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan putingnya ya Bu. Iya Bu. Lalu karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet pada putingnya. Lalu ulangi tekan peras lepas, tekan peras lepas. Pada mulanya ASI tak keluar, dan lama-kelamaan nanti pasti akan keluar Bu ASInya. Iya. Lalu untuk gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudaranya ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara penyimpanan dan pemberian ASI perahnya. Jika penyimpanannya di udara terbuka atau bebas itu bertahan 6-8 jam. Kalau di lemari es 40 derajat Celcius itu 24 jam. Lalu untuk di lemari pendingin atau beku itu jika kurang dari 18 derajat Celcius itu bertahan 6 bulan ya Bu. Iya Bu. Dan untuk ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya Bu, karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas itu nggak apa-apa. Yang penting jangan direbus ya Bu. Iya Bu. Dan berikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Lalu untuk cara penerapan ASI eksklusif pada ibu pekerja, selama cuti hanya memberikan ASI saja. Kalau sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah ya Bu, biar bayinya tidak kaget. Baik. Untuk sebelum berangkat bekerjanya, susui bayinya terlebih dahulu. Untuk selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam sekali ya Bu. Dan simpan di lemari es terlebih dahulu, dan nanti jika jam pulang dibawa pulang, dan setelah dihangatkan diberikan dengan sendok. Itu tadi yang saya sampaikan tentang ASI, pemberian ASI eksklusif Bu. Apakah sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas. Baik Bu, sebagai bahan evaluasi bisa dijelaskan kembali tadi pengertian dari ASI eksklusif itu sendiri apa ya Bu? ASI yang diberikan sejak bayi lahir sampai umur 6 bulan. Ya Bu, benar sekali. Berarti Ibu sudah paham dan sudah jelas ya Bu apa Ya, yang Bu. saya sampaikan. Iya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Belum Bu. Baik Bu, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti jika ada keluhan bisa memanggil saya di depan ya Bu. Iya Bu.